Dalam konfirmasi PRFM, kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, saya langsung sapa Pak Iwan Suhermawan selaku Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Iwan. Selamat siang PRFM, selamat siang pemirsa PRFM, Waalaikumsalam. Baik, Pak Iwan, hari ini informasinya adalah teman-teman pedagang pasar baru sudah mulai diizinkan beroperasi, artinya sudah mulai bisa berjualan. Nah, kondisi terkini pada hari pertama dibuka nih, Pak Iwan, seperti apa barangkali bisa diinformasikan? Kondisi hari pertama dibolehkannya kembali Pasar Baru Bandung beroperasi dan buka, itu kurang lebih pedagang yang sudah berdagang sekitar 20-25%. Lalu juga pengunjung juga alhamdulillah sudah ada yang datang, bahkan pengunjung yang dari luar kota. Tadi saya lihat ada juga pengunjung dari Ciamis yang sudah mulai masuk belanja ke Pasar Baru. Seperti itu kondisi terakhir. Oke. Artinya geliat jual beli sudah mulai kembali begitu ya Pak Iwan ya di pasar ya? Kelihatan sudah ada geliat, meskipun memang masih jauh dari optimal niaga di Pasar Baru. Akan tetapi setidak-tidaknya hari ini adalah pertama hari sosialisasi kepada para pedagang bahwa Pasar Baru sudah buka. Yang kedua juga terima kasih kepada teman-teman media. Ini kan bagian daripada memberitahukan ke masyarakat luas bahwa Pasar Baru sudah buka. Karena ini pengumumannya kemarin, hampir maghrib Pasar Baru buka. Ini juga jangankan pengunjung, para pedagang sendiri dan karyawan masih ada yang belum tahu Pasar Baru dibuka, seperti itu kondisinya. Oke, baik. Ini 20 sampai dengan 25% ini karena memang informasinya belum menyeluruh begitu ya kepada para pedagang ya Pak Iwan ya? Belum, ini baru dari mulut ke mulut, dari grup WA antar pedagang. Jadi belum maksimal sosialisasi ke para pedagang dan karyawan, dan ini menjadi tugas kami untuk bisa mensosialisasikan bahwa bukan hanya sekedar Pasar Baru sudah buka, akan tetapi juga kami harus bisa mensosialisasikan bahwa berdagang ini juga jangan seenaknya. Ada protokol kesehatan yang harus diterapkan, lalu juga ada aturan-aturan yang harus ditaati. Misalnya akan diberlakukan Pasar Baru ini bisa buka itu akan diberlakukan ganjil genap toko-toko yang buka. Lalu yang kedua juga ada aturan pedagang dan karyawan itu sudah divaksinasi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya para pedagang dan karyawan tahu aja dulu bahwa Pasar Baru sudah buka. Dan insya Allah mungkin hari Senin sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi para pedagangnya seperti itu. Oke, baik. Pak Iwan, ini kalau surat yang diterima dari Perum Pasar kemarin tuh jam berapa yang diterima oleh rekan-rekan para pedagang pasar ini? Kalau saya karena kebetulan lagi di luar kemarin baru menerima itu sekitar jam 6 mau maghrib. Akan tetapi para pedagang yang kreatif itu yang rajin membaca dan lain sebagainya sudah mengetahui ada yang dari jam 3 mengetahui bahwa Pasar Baru besok akan dibuka. Ini informasinya apakah suratnya langsung diterima oleh teman-teman pedagang atau melalui media sosial terlebih dahulu, Pak Iwan? Kalau secara formal suratnya kami juga sampai detik ini belum menerima. Akan tetapi juga ya biasalah kalau sekarang mah informasi cepat tersebar itu kebanyakannya dari media sosial dan grup-grup WA seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Iwan, ini pemberlakuan ganjil genap di Pasar Baru. Kalau dari Pak Iwan sendiri selaku Ketua Pedagang Pasar ya, artinya apakah ini sebenarnya sedikit memberatkan teman-teman pedagang juga kah atau seperti apa Pak Iwan? Ya, semua harus bisa memahami kondisi dan situasi. Kalau dibilang memberatkan ya memberatkan, akan tetapi semua bisa kita terima karena kita juga para pedagang harus bijak. Harus ada aturan-aturan main. Ini juga kan maksudnya baik untuk menghindar kerumunan. Akan tetapi tidak usah juga diganjil genap, kan para pedagang Pasar Baru dari
4.200 ruang dagang, paling juga setengahnya yang masih beroperasional. Itu kan sebelum PPKM ya, itu paling 50%. Jadi tidak usah diberlakukan ganjil genap juga, memang tidak ada kerumunan kok, memang dunia usaha perdagangan sedang lesu kan, seperti itu. Oke. Artinya sebenarnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan adanya ganjil genap begitu ya, karena kondisinya memang di Pasar Baru juga sejak sebelum PPKM darurat 50% begitu Pak Iwan ya? Saya tidak mengatakan jangan harus ada aturan seperti itu, akan tetapi idealnya ya alhamdulillah kita sudah bisa menaati karena memang jumlah pedagang juga sudah berkurang kan itu. Lalu misalnya jumlah pengunjung dibatasi 50%, ya tidak usah dibatasi 50% juga, memang tingkat pengunjung paling juga 10% dari hari normal kan, seperti itu. Oke. Tapi untuk ganjil genap ini berarti sedikitnya ada keberatankah dari teman-teman pedagang atau seperti apa Pak Iwan? Untuk saat ini kami tidak merasa keberatan dengan ada pemberlakuan pasar baru bisa buka saja, sudah alhamdulillah. Ya semua kita syukuri saja lah Bu, seperti itu. Oke, baik. Ini juga terkait adanya aturan mengenai pedagang ataupun karyawan sudah harus divaksin baru kembali beroperasi, dan juga pengunjung juga ini harus divaksin terlebih dahulu. Nah, ini apakah bagaimana tanggapannya Pak Iwan? Apakah sebenarnya ini memungkinkan atau sebenarnya sedikitnya memberatkan teman-teman para pedagang lain? Ya ini kan keinginan ideal aturan dari pemerintah. Saya juga ingin para pedagang pasar baru yang 4.200 dan 8.000 lebih karyawan itu semua divaksinasi. Tapi kan semua akan kembali ke pemerintah. Pemerintah dalam hal ini melalui Perumda Pasar kan baru memvaksin 2.600 orang dalam 2 tahap kemarin. Ya, kalau untuk urusan ini saya kira pemerintah juga bisa bijak dan menyesuaikan. Ya sok atuh, sekarang kita vaksin semua hari ini kan mangga wae kan, seperti itu. Saya juga akan taat aturan kok dan akan taat hukum, dan divaksin ini kan bukan sekedar aturan, ini juga untuk keselamatan kita kok kan, seperti itu. Artinya ini para pedagang meminta kebijaksanaan juga dari pemerintah ya, jika memang ingin aturan tersebut bisa berjalan dengan baik, vaksinasi juga harus digencarkan begitu ya di pasar tradisional Pak Iwan ya? Persis seperti itu. Kita juga memaklumi lah kesulitan-kesulitan pemerintah. Vaksin juga kan terbatas dan bertahap mungkin ya. Kan pasar-pasar lain juga masih perlu, bukan hanya sekedar pasar baru. Di Bandung ini ada 35 pasar yang harus divaksinasi juga. Ini kuota pasar baru kemarin sampai 2.600 itu sudah kuota terbanyak di antara pasar-pasar yang lain. Akan tetapi juga karena ada pemberlakuan sekarang dari Perumda PD Pasar bahwa operasional itu harus disertai dengan bukti pedagang dan karyawan sudah divaksinasi, ya saya dukung. Dengan apa? Ya dengan pemerintah kota ya harus memprioritaskan lagi memvaksin para pedagang dan karyawan yang ada di pasar baru. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada para pedagang dan karyawan, jangan hanya mengandalkan ada vaksinasi di pasar baru. Kalau ada di luar, misalnya di lingkungan sekitar atau di lingkungan masing-masing ada vaksinasi, ya divaksin juga. Jangan mengandalkan pasar baru, karena vaksinasi jumlahnya kan sangat terbatas untuk pasar-pasar ini. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Baik, pendengar masih berbincang bersama dengan Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru, HP2B, Pak Iwan Suhermawan. Artinya geliat hari ini sudah mulai jalan di Pasar Baru, geliat niaga ya, tapi juga masih perlu ada sosialisasi kepada masyarakat, begitu Pak Iwan ya? Betul sekali, Bu. Mohon. Oke. Baik, terakhir barangkali Pak Iwan yang ingin disampaikan baik kepada para warga Kota Bandung dan juga kepada para pedagang, mangga. Ya, saya hanya menghimbau pertama kepada para pedagang bahwa para pedagang harus konsisten dengan komitmen yang dibangun. Kita siap buka, tapi kita juga siap tertib dan mengikuti aturan dengan menjaga protokol kesehatan masing-masing di tiap jongkok. Saya berharap para pedagang juga tetap selalu memakai masker, menyediakan hand sanitizer di masing-masing toko, lalu juga mengingatkan sesama pedagang dan sesama karyawan agar senantiasa mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, juga saya memberitahukan kepada halayak ramai, terutama masyarakat Jawa Barat pada khususnya,
masyarakat Indonesia pada umumnya yang terbiasa berkunjung dan berbelanja ke Pasar Baru. Alhamdulillah hari ini Pasar Baru sudah dibuka dan para pengunjung dan pembeli dan langganan yang biasa datang ke Pasar Baru diharapkan tidak khawatir karena kami juga di sini menyediakan infrastruktur untuk melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, baik. Pak Iwan, atur nuhun untuk waktunya. Sami-sami, atur nuhun. Saya juga teman-teman di para pedagang di Pasar Baru ini geliat niaganya bisa terus baik begitu Pak Iwan ya. Atur nuhun Pak RFM. Sami-sami. Siang, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.